Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu serta seluruh sahabatku dimanapun antum berada, alhamdulillah Rabu sore hari ini bisa kembali duduk bersama di Majelis Ar-Raudhah Surakarta. Mudah-mudahan sehat walafiat dan berkah berlimpah, rezeki datang gak pakai susah payah dan tidak menimbulkan masalah dunia sampai jannah. Amin Allahumma amin. Kenapa saya ngomong di belakangnya Surakarta tadi? Karena masih banyak yang nanya, ini Majelis Ar-Raudhah itu di mana? Habib Novel itu di mana gitu ya. Jadi biar yang belum tahu jadi tahu. Pada kesempatan sore hari ini saya ucapkan Happy New Year. Selamat tahun baru. Kita masuk tahun baru, mudah-mudahan dosa-dosa kita di masa lampau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan di tahun ini bukan tahun yang terakhir untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, fi ta'atillah sihah wal afiyah, dalam segala ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Pada episode kali ini kita akan belajar tentang salah satu hikmahnya hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad SAW, semua saya yakin sudah tahu lahirnya di kota Mekkah Al-Mukarramah. Ya, lahir di kota Mekkah Al-Mukarramah. Tapi beliau wafat di kota Madinah Al-Munawwarah dan beristirahat di sana selama-lamanya sampai nanti hari kebangkitan tiba. Beliaulah SAW manusia yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mekkah, Madinah Al-Munawwarah. Ya, dari Mekkah ke Madinah. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah terkadang manusia itu memang diberi situasi di mana dia harus meninggalkan kesenangannya, ya, meninggalkan dalam tanda petik kebahagiaannya, ya, meninggalkan yang nyaman baginya harus ditinggalkan demi kebaikan yang jauh lebih besar. Contoh, boleh ngasih contoh Bu? Boleh ya? Kerja di satu kantor gajinya 1 bulan 100 juta. Saya mau nanya, itu menyenangkan enggak itu? Menyenangkan enggak? Menyenangkan. Tapi tidak bisa sholat 5 waktu. Saya mau nanya itu. Bukan dilarang ya, enggak dilarang. Tapi kita kerja di situ enggak bisa sholat 5 waktu. Karena sibuknya luar biasa sampai kitanya lupa, kitanya lalai. Naudzubillah min dzalik. Sudah berupaya biar bisa sholat 5 waktu. Tapi karena situasi dan kondisi ribetnya di kantor itu, ruwetnya di kantor itu, sehingga tidak bisa sholat 5 waktu. Zuhurnya hilang, asarnya hilang, maghribnya hilang, isyaknya hilang, subuhnya lenyap. Terlambat ke kantor, akhirnya enggak sholat subuh. Naudzubillah min dzalik.
gaji 100 juta itu kan sangat menyenangkan, ya, sangat menyenangkan. Tapi terkadang itu harus ditinggalkan demi kebaikan yang jauh lebih besar. Akhirnya pindah ke kantor kecil, gajinya 1 bulan 5 juta. Saya mau nanya, turunnya banyak atau banyak ini? Banyak. Akhirnya yang tadinya 1 pekan ganti kudung 20 kali. Sekarang kudung 1 diwet-wet 5 bulan sekali, baru ganti. Kenapa? Gaji berubah dari 100 juta menjadi 5 juta. Tapi di kantor itu bisa sholat 5 waktu, bisa sholat duha, bisa ngaji, bisa zikir, izin gampang. Saya dimintai tolong sama suami untuk menemani sebuah acara. Boleh saya nemani suami? Boleh. Saya mau hadir suatu pengajian. Oh bagus, insya Allah kantornya jadi berkah karena kamu pengajian. Bosnya soleh dan baiknya luar biasa. Saya mau nanya, ini menyenangkan atau tidak menyenangkan? Alah gaya. Menyenangkan. 100 juta menjadi 5 juta. Menyenangkan? Nah ini. Kondisinya itu ya, gajinya turunnya drastis, 95%. Enggak menyenangkan kondisinya, tapi demi kebaikan yang jauh lebih besar, ya terkadang itu harus dilakukan. Contoh lagi, seorang wanita tinggal di istana, orang tuanya kaya raya, menikah dengan seorang pria, rumahnya ngontrak, ngontrak. Penghasilannya cukup untuk makan suami istri sehari 4 kali. Cukup berarti kan ya? Pertanyaan saya, wanita tadi ketika menikah harus meninggalkan karena ikut sama suami, kamarnya yang seperti istana, rumahnya yang luar biasa, AC dan lain sebagainya, pindah di kontrakan sak kotak. Kipas angin gak ono. Ya kipas angin gak punya. Sak kotak. Menyenangkan atau kurang menyenangkan? Allah udah usah gaya, asal bersamamu surga bagiku. Allah. Bu. Saya biasa hidup di ruangan ber-AC bla 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 bla, sekarang harus ikut sama dia gitu. Tapi karena demi mendapatkan kebaikan yang sangat besar, nurut bojo, taat sama suami sama dengan taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketidaknyamanan itu harus dirasakan. Harus dirasakan. Biar apa? Dapat kebaikan yang jauh lebih besar. Nah, yang jadi masalah sekarang yang menurut kita nyaman itu sebetulnya adalah menuruti nafsu. Yang tidak nyaman itu adalah yang melawan hawa nafsu. Sehingga ketika disuruh melawan nafsu jadinya marah. Jadinya enggak suka. Padahal dalam melawan nafsu itulah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanya ya Bu, boleh? Ya, ibu mau datang ke pesta perkawinan. Menyenangkan enggak itu? Apalagi di pesta itu akan dihadiri artis internasional. Dan ibu dapat undangan khusus. Berkesempatan berpose bersama, berfoto bersama, bahkan boleh selfie. Wah, sudah mengidam-idamkan nih, catat tanggalnya. Hari H kurang 1 hari, suami ngomong, enggak usah datang.
temeni saya makan bakso. Pertanyaan saya, menyenangkan atau menyakitkan? Lah iya, atau nafsu toh? Karena apa? Makan bakso bersama suami tidak sesuai nafsu. Datang pesta perkawinan sesuai nafsu. Diajak taat, rasanya sakitnya luar biasa. Ada enggak orangnya? Ada enggak nih orangnya ini? Ya siapa lagi kalau bukan kita-kita ini kan ya? Jadi memang kita harus belajar, ada hal-hal yang memang gak enak di hati. Sebetulnya itu bukan urusan hati, tapi urusan nafsu. Gak enak di nafsu, bukan gak enak di hati. Yang lagi gak enak nafsu kita, bukan hati kita. Seringkali kita nggak paham itu nafsu bukan hati. Karena kalau hati diajak taat seharusnya senengnya luar biasa. Lah yang nggak seneng diajak taat itu siapa? Setan nafsu. Kapok mau kapan? Betul? Lah puasa itu apa enak? Disuruh nahan makan, disuruh nahan minum, buka saja diatur, jangan banyak-banyak. Yang enggak senang siapa? Nafsu. Kalau hati senang, pengen surga, ridhonya Allah hati. Nah masalahnya hidup kita ini terlampau sering menganggap nafsu itu hati. Dan kita menganggap yang hati itu setan. Masa orang mau datang perkawinan aja enggak boleh, tambah diajak makan bakso. Dia tidak mengerti hatiku. Dia tidak paham hatiku. Udah hatimu. Tapi nafsu. Nafsu. Nah inilah jadi manusia kita harus tahu mana nafsu, mana hati. Ciri-cirinya apa? Hati itu pokoknya kalau diajak taat seneng. Nafsu itu kalau diajak sebaliknya marah. Pengen makan kates, tersedia katesnya. Misalnya ya, saat Iis mau makan kates, udah katesnya enak. Datang tamu, Is kasihkan tamunya. Kalau hatinya tak enteni 3 jam. Kok dikasihkan sama tamu? Itu namanya nafsu. Tapi beliau enggak begitu. Oh monggo. Nah, itu namanya hati. Hati. Jelas ibu-ibu? Jadi ibu-ibu seringkali yang mana? Modus ngomongnya hatiku, 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 hatiku. Gak paham hatiku, gak ngerti hatiku. Gak paham hatiku, gak ngerti hatiku. Padahal yang dimaksud nafsuku. Dia nggak paham nafsu saya, ngaku wae ngono lho, iki nafsuku. Lebih baik kita ngaku, ini nafsu saya bernafsu ke pesta perkawinan, saya bernafsu beli kerudung warna merah, saya bernafsu beli motor warna pink, saya bernafsu, ngaku. Nafsu. Nah kalau kita udah paham ini nafsu, ini nafsu, nanti kita enak ngurusinya itu. Nafsunya bisa diajak ngomong. Oke, kamu tak belikan kerudung merah nanti, tapi syaratnya temani saya sholat 100 rakaat dulu. Loh, ajib atau enggak ajib? Ajib. Nafsunya karena pengen betul, oke deh, 100 rakaat ya, jadi tambah ya. 100 rakaat, ini ngobrol sama nafsu lo ya. Sholat 100 rakaat, selesai langsung, ya tak kasih, nafsu ini seneng. Yes, besok mau diajak apa lagi, sepenting turutan aku. Itu nanti namanya sudah nafsunya bisa dikendalikan. Wah, ada orang yang nggak bisa dikendalikan sama nafsunya, sehingga semua aturannya Allah dia langgar. Harusnya taat sama orang tua, langgar. Harusnya taat sama suami, langgar. Harusnya taat sama aturannya Allah, langgar.
Allah suruh sholat, waktunya sholat kok waktunya nonton, sholatnya hilang, langgar. Allah bilang ayo sholat, waktunya sholat, diajak keluar sama teman, langgar, sholatnya hilang. Kenapa? Nafsu. Jadi memang di awalnya urusan ngelawan nafsu itu tidak enak. Nah, kalau enak ya semua cepat jadi wali ya. Makanya ada proses. Gini loh Bu, Ibu kan pernah jadi ibu ya? Maksudnya begitu ya? Maksudnya pernah punya anak kecil, pernah kan ya? Pernah punya bayi, pernah ya insya Allah. Yang belum semoga segera amin. Ma'lutuful afiyah, sahalah wal jamalah wa ridhul inayah amin. Bayi itu yang namanya minum ASI ibu, suka atau enggak suka? Suka. Nah kalau waktunya minum ASI kok enggak dikasih? Ketawa atau nangis? Kok aneh? Kok tahu dia nangis, kenapa dia enggak ketawa? Ibu, ASI. Kenapa enggak begitu? Karena dia lagi tersiksa, nafsunya belum dikasih. Begitu nafsunya dikasih, belum minum, mesem. Kok roh ya bocah ya? Baru ibunya ngomong sini, guyu tuh bayi itu. Karena nafsunya dipenuhi. Makanya begitu sampai usia 2 tahun, disape, dihentikan minum ASI-nya, nangis tuh enggak nangis? Nangis, makanya nyapehnya pelan-pelan. Sebelum 2 tahun kurang berapa sudah mulai dijarangi, dikurangi kan begitu ya. Sampai setelah 2 tahun dia dipisahkan dari ASI ibunya. Walaupun ada sedikit pemberontakan tapi mudah. Jelas ibu-ibu? Apa yang jelas? Jangan pernah ngomong lagi, kamu tidak tahu isi hatiku. Lebih baik ngomong jujur, kamu tidak tahu nafsuku, begitu ya. Nafsu itu namanya syahwat, keinginan-keinginan. Ya keinginan keinginan. Lah keinginan itu ada yang boleh diikuti, ada yang haram diikuti. Emang saya nggak boleh punya keinginan? Boleh gitu. Tapi keinginan kita harus sama dengan keinginannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, saya pengen misalnya pergi ke mall, boleh atau enggak boleh? Boleh. Ibu saya bilang, jangan, di rumah saja temani ibumu. Saya mau nanya, mana yang harus saya ikuti? Ya ngikuti maunya Allah, kan begitu ya, maunya Allah. Kalau ibu kita nyuruh maksiat ya jangan diikuti. Lawan enggak nyuruh maksiat kok, disuruh di rumah, enggak disuruh maksiat. Maunya Allah saya ikut orang, katanya orang tua. Ya sudah, enggak ke mall dulu. Walaupun abot, ya Allah, ngancani mbok meneh. Misal itu nafsunya, ya nafsunya tersiksa. Tapi nanti lama-lama nafsu itu belajar. Dia enggak mau tersiksa terus, akhirnya nafsunya jadi mutmainnah ujungnya. Seneng, nyaman, enak. Nantinya begitu. Nafsu itu belajar. Nanti ya mau atau dia, kok gak enak terus ya. Setiap pengen gak boleh, setiap pengen gak boleh. Lebih baik gak usah pengen, selesai. Dia jadi mutmainnah, diajak apapun dia suka. Nah itulah salah satu hikmah dari kata hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah dan para sahabat itu harus meninggalkan Mekah ke Madinah. Sementara di Mekah itu sahabat hidupnya nyaman dengan keluarganya, dengan kerabatnya. Di Madinah gak kenal siapa di tanah yang baru, tapi harus dijalani sampai akhirnya mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa karena mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. 7 menit sebelum adzan maghrib, pengumuman. Saya ingin umumkan bahwasannya nomor WhatsApp yang aktif dan resmi milik saya dan Majelis Ar-Raudhah ada 4. 1 itu nomor resmi saya, seperti yang tampak di layar monitor di atas sendiri. Habib Novel Al-Idrus, ada centang hijaunya 081-2280-60916. Itu nomor untuk langsung WA ke saya. Nih, ya WA ke saya.
3 nomor berikutnya yang di bawah itu semuanya centang hijau. Semuanya centang hijau, yang paling atas itu juga atas nama saya, bawahnya atas nama majelis, tapi itu semua admin majelis Ar-Raudhah. Ya, admin majelis Ar-Raudhah. Sehingga kalau ada nanti pesan berantai, broadcast, pakai nomor itu, yakinlah kalau itu memang nomor majelis Ar-Raudhah. Jangan nanya lagi, betul itu nomornya majelis Ar-Raudhah, betul itu nomornya Habib Novel, betul Habib, nanti jawab satu persatu ya akhirnya habis waktu buat jawab. Maka saya umumkan inilah 4 nomor resmi saya dan majelis Ar-Raudhah. Mudah-mudahan nomornya barokah. Kemudian yang kedua, salah satu program yang menjadi program andalan majelis Ar-Raudhah, salah satunya ya adalah kelas online. Kelas online ini memang berbayar, ya berbayar. Memang kelas khusus ya berbayar 100.000 rupiah. Setiap kali ikut bayar 100.000. Untuk apa? Ya untuk mengurusi seluruh majelis. Setiap seminggu sekali ada kelas online. Namanya saya ganti jadi kelas online Raudhah. Nah untuk hari Sabtu malam Ahad besok ada kelas online judulnya Jangan Sakit Hati. Jangan sakit hati, Sabtu jam 8 malam 13 Juli insya Allah. Kalau mau ikut cara daftarnya bagaimana? Di browsernya handphone itu ada Chrome ya, browser Chrome, ketik saja wa.link/kelas online. Ya kelas online nyambung semua. Insya Allah nanti tinggal diikuti petunjuk di sana. Kalau nggak paham, hubungi salah satu nomor yang tadi saya sebutkan, nanti akan dijelaskan. Kemudian program andalan lagi dari Majelis Ar-Raudhah adalah grup sahabat HNA. Grup ini berdonasi 100.000 rupiah. Dengan donasi 100.000 rupiah, daftar di situ 1 bulan masuk grup, dapat pengajian 1 hari, ada pagi, ada siang, ada sore, ada malam dari saya. Ya, lewat video dan meme. Kemudian yang ketiga, salah satu program andalan Ar-Raudhah adalah gratis total ya, gratis total santri weekend, Jumat, Sabtu, Ahad. 3 hari bermalam di sini, makan, minum, tidur semuanya gratis. Kalau ada orang yang nanya pembiayaannya dari mana Bib? Orang sekian banyak gratis makan, tidur, minum dari mana? Ya dari tadi itu, dari kelas online, dari grup sahabat HNA dan lain sebagainya. Nah kalau ada yang mau ikut andil untuk semua kegiatan seperti pengajian Rabu sore, pengajian Jumat, ada pengajian Senin, ada Kamis, dan semua kegiatan Majelis Ar-Raudhah, pelunasan tanah, pembangunannya, maka bisa transfer ke nomor rekening 2 jenis. Yang pertama nomor rekening yayasan, yang kedua nomor rekening atas nama saya. Kenapa saya kasih 2 jenis nomor rekening? Karena ada orang yang maunya nomor rekening yayasan, ada orang yang dikasih nomor rekening yayasan nggak maunya nomor rekening saya. Daripada pusing, saya kasih semuanya. Ya, saya kasih semuanya. Silakan pilih sesuai nyaman Anda. Toh uangnya semua untuk urusan majelis insya Allah. Dan terakhir pengumuman, hari Sabtu insya Allah Majelis Ar-Raudhah mantu. Sabtu besok 13 Juli mantu. Nah, ibu-ibu tidak diundang. Ya, undangannya nanti lihat via YouTube, ya via YouTube. Nah, siapa temantennya? Insya Allah Ustadz Iis. Ya, insya Allah. Doakan, mudah-mudahan nanti diberi kelancaran, kemudahan, dan selamat dari segala bentuk fitnah dan bentuk ain. Mudah-mudahan jadi pasangan yang bisa bahagiakan dunia akhirah. Amin Allahumma amin. Dan terakhir, semoga ibu-ibu sampai rumah selamat semuanya. Barokah manfaat. Jazakumullah khairan wal afu minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.